Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengaruh media sosial terhadap agama, bangsa, dan negara. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ilsia Nurabika dengan NIM 2403431043. Saya Elvira Naira Safitri dengan NIM 2403431001. Saya Raka Al Ibrahim dengan NIM 2403431015. Saya Hamim Muhammad Alfat dengan NIM 2403431022. Saya Arsyad Levi Ihsan dengan NIM 2403431044. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi jantung dari kehidupan modern kita, menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Tapi, seiring manfaat yang besar, muncul juga tantangan yang tak kalah serius. Bagaimana sebenarnya media sosial mempengaruhi agama, bangsa, dan negara kita? Di video ini kita akan menjelajahi pengaruh positif dan negatif yang dimilikinya, dan apa yang bisa kita pelajari dari perkembangan ini. Di satu sisi, media sosial telah membawa agama lebih dekat dengan para pengikutnya. Bayangkan betapa mudahnya kita bisa mengikuti ceramah dari ulama favorit, mengikuti diskusi keagamaan, atau bahkan belajar tentang ritual dan praktik keagamaan yang beragam. Semua itu hanya dengan satu klik. Untuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, di mana akses ke tempat ibadah dan pengajaran agamanya sulit, media sosial telah menjadi penyambung yang membawa pengetahuan dan keterhubungan spiritual tanpa batasan geografis. Fenomena ini tidak hanya memperkuat komunitas agama, tetapi juga menghidupkan dialog lintas budaya dan kepercayaan. Namun, seperti halnya pisau bermata dua, media sosial juga memiliki sisi kelam. Ketika informasi tidak terfilter dengan baik, penyebaran hoaks dan interpretasi keliru dari ajaran agama menjadi ancaman yang serius. Banyak kasus di mana ujaran kebencian dan konten provokatif berbasis agama yang memicu konflik, mengadu domba antar komunitas, dan bahkan mengakibatkan perpecahan di antara para pengikut seperti kita ini. Dengan cepatnya penyebaran berita di platform digital, dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk membedakan mana yang benar-benar membangun dan mana yang memecah belah. Terima kasih. Media sosial juga memiliki peran yang besar dalam menyatukan bangsa. Melalui platform ini, berbagai kampanye dan gerakan sosial dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam beberapa jam. Aksi solidaritas dan inisiatif kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam atau kampanye kesadaran nasional menjadi contoh nyata bagaimana media sosial bisa memupuk semangat kebangsaan. Media sosial memberikan suara bagi mereka yang biasanya tak terdengar, menciptakan ruang bagi dialog yang memperkaya rasa persatuan dan kebersamaan. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa media sosial dapat menjadi medan pertempuran ideologi yang memecah belah. Polarisasi yang dipicu oleh informasi sepihak, hoaks, dan propaganda politik yang disengaja bisa mengancam kerukunan antar warga. Algoritma platform seringkali memperkuat bias kita, membuat kita semakin terisolasi dalam gelembung informasi yang mempertegas perbedaan pandangan dan memicu konflik. Inilah saatnya kita menyadari bahwa literasi digital dan penalaran kritis adalah kunci dalam menghadapi tantangan ini. Pemerintah berbagai negara memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan warganya, memberikan informasi penting, dan menggalang dukungan publik. Media sosial juga membantu negara membangun citra positif di mata dunia melalui diplomasi digital. Namun, kekuatan media sosial juga bisa menjadi senjata yang berbahaya jika disalahgunakan. Contohnya seperti serangan cyber yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas suatu negara, propaganda politik lintas negara, hingga infiltrasi informasi yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik adalah ancaman nyata dalam dunia maya.
Upaya pencegahan dan regulasi yang tepat menjadi tantangan besar bagi negara untuk menjaga keamanan nasional di era digital. Oke, kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembahasan yang sudah dibahas adalah terlihat bahwa media sosial adalah kekuatan besar yang memiliki pengaruh mendalam pada banyak aspek kehidupan kita, mulai dari agama, bangsa, dan juga negara. Di satu sisi yang menawarkan peluang tak terbatas untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman agama, dan juga mempererat hubungan antar warga negara. Media sosial memungkinkan kita untuk belajar, terhubung, dan bergerak bersama dalam membangun solidaritas yang lebih kuat. Lewat platform ini, kita bisa menyebarkan nilai-nilai positif dan memotivasi lebih banyak orang untuk berbuat baik. Sebagai pengguna digital, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan juga etis. Ini adalah tugas kita semua, belajar memilah informasi, jaga etika dalam berkomentar, dan tidak terjebak dalam arus negatif yang hanya memperburuk keadaan kita. Mari kita jadikan media sosial sebagai jembatan yang menghubungkan keimanan, memperkuat identitas kebangsaan, dan juga membangun ketahanan negara. Jadi saat kita melangkah ke masa depan yang semakin digital, ingatlah bahwa tugas kita bukan hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga penjaga nilainya. Mari kita manfaatkan media sosial sebagai alat untuk kebaikan yang lebih besar, untuk agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjadikan media sosial sebagai ruang yang positif dan produktif. Kita memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan membangun masyarakat yang lebih baik melalui setiap kata dan tindakan kita. Masa depan kita ada di tangan kita, dan setiap langkah kecil dapat memberikan dampak yang besar. Ketika kita berbicara dengan masa depan, saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita mengizinkan lagi di masa situasi orang takut. Maka dari itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Sekian penjelasan yang begitu cepat dari kami, karena kalau terlalu lama tidak bagus, seperti hubungan dia tanpa status. Mohon maaf jika ada salah kata dari penjelasan kami. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum